Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran, dan kali ini kita akan mempelajari tentang materi strategi bisnis yang merupakan materi dari KD3 Perencanaan Bisnis. Lalu apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Di era persaingan bisnis yang semakin hari semakin ketat ini, pengusaha harus senantiasa terus untuk menemukan cara dan strategi-strategi untuk bisa unggul menghadapi persaingan. Tentunya tujuan akhir agar bisa memenangkan persaingan ini, pengusaha itu harus tetap bisa survive mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, para pengusaha ini memerlukan strategi bisnis. Lalu, apa sih yang disebut dengan strategi itu? Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos yang diambil dari kata stratos yang artinya militer dan ag yang berarti memimpin. Secara umum, strategi diartikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pemimpin puncak yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin yang tertinggi dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan ya. Nah, strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan sehingga perusahaan benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi intinya, strategi itu merupakan rencana-rencana dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan gitu. Jadi tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Jadi bagaimana sih caranya perusahaan untuk meraih keuntungan yang besar? Nah, perlu dibuatlah rencana atau strategi yang tepat untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah tingkatan strategi. Menurut Hanger dan Whelan, perusahaan bisnis multidivisional yang besar biasanya memiliki 3 level strategi. Yang pertama ada strategi korporasi, yang kedua strategi bisnis, dan yang ketiga strategi fungsional. Strategi di tingkat korporasi ini menggambarkan arah perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan produk. Jadi, cakupan dari strategi korporasi ini itu adalah strategi keseluruhan perusahaan atau organisasi gitu ya. Jadi, mencangkup keseluruhan aspek yang ada di dalam organisasi tersebut. Misalnya, arus keuangannya seperti apa, sumber daya manusianya, lalu teknologinya, alat-alatnya, dan sebagainya. Pokoknya, keseluruhan aspek yang ada di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi. Tingkatan strategi yang kedua adalah strategi bisnis. Strategi bisnis disebut juga strategi bersaing. Biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk berupa barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis divisi mungkin menekankan pada peningkatan laba dalam produksi dan penjualan produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi kalau di tingkat korporasi yang dibuat strateginya itu adalah keseluruhan bagaimana caranya perusahaan bisa bertahan, menggunakan sumber daya yang seperti apa, lalu produknya apa gitu ya, terus bagaimana pemasarannya, bagaimana cara memanage perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, kalau di strategi bisnis ini lebih ke divisi-divisi khusus yang memang berkaitan dengan produk misalnya. Jadi misalkan kalau di perusahaan itu ada divisi produksi misalnya. Nah, di divisi produksi itu membuat rencana-rencana bagaimana kira-kira supaya proses produksi itu berjalan efisien, misalkan efektif, dengan biaya yang kecil bisa dapat pendapatan yang besar dan lain-lain. Jadi ini cakupannya lebih kecil dibandingkan dari tingkatan korporasi. Tingkatan strategi yang ketiga yaitu strategi fungsional. Strategi fungsional memaksimalkan produktivitas sumber daya, mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu keunggulan kompetitif. Dalam batasan-batasan strategi bisnis dan perusahaan, strategi fungsional menggabungkan beragam kegiatan dan kompetensi dari setiap fungsi untuk meningkatkan kinerja.
Kalau di strategi bisnis, yang difokuskan itu adalah hasil dari penjualan produknya gitu ya. Jadi bagaimana perusahaan dalam menjual produk itu bisa menyaingi para pesaing. Nah, kalau di strategi fungsional ini lebih memfokuskan terhadap proses produksinya. Jadi bagaimana perusahaan memproduksi dan menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan itu secara efisien atau memaksimalkan produktivitasnya gitu. Jadi misalnya dengan adanya tenaga kerja yang ada, lalu dengan bahan-bahan yang dimiliki perusahaan, bagaimana perusahaan bisa membuat suatu produk atau menghasilkan suatu produk dengan lebih efisien, dengan biaya yang rendah gitu ya. Jadi lebih ke fungsi dari sumber dayanya nih yang dioptimalkan, yang maksimalkan tingkat produktivitasnya. Jadi kalau misalkan yang strategi bisnis itu lebih ke tujuan akhirnya di produknya gitu ya. Tapi kalau di fungsional ini lebih ke arah proses produksinya, seperti itu. Selanjutnya adalah keterampilan penyusunan strategi. Agar dapat menyusun konsep strategi dengan baik, maka penyusun strategi dituntut memiliki keahlian-keahlian berikut. Yang pertama adalah kemampuan atau keterampilan identifikasi. Identifikasi dibutuhkan pada saat kita ingin menentukan suatu strategi. Jadi bagaimana caranya kita mengidentifikasi produk kita sendiri, mengidentifikasi lingkungan gitu ya, kekuatan apa yang kita miliki, kelemahan, lalu bagaimana ancaman di luar, bagaimana kondisi pesaing-pesaing yang ada di luar gitu ya. Jadi kita harus bisa mampu mengidentifikasi apa-apa saja yang ada di lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang kedua adalah keterampilan prediksi. Keterampilan ini diperlukan, jadi bagaimana pada saat kita ingin menyusun suatu strategi, kita harus dapat memprediksi kira-kira di masa depan itu kondisi pasar itu seperti apa ya, apa yang kira-kira akan laku di pasaran, apa yang kira-kira tidak laku di pasaran gitu. Jadi agar strategi yang kita susun nanti berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan kita, yaitu meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi jangan sampai strategi yang kita susun adalah strategi yang salah karena kita salah memprediksi masa depan gitu. Jadi bukan berarti meramal seperti dukun gitu ya, tapi ini membaca situasi di masa depan dengan berbagai analisis yang dilakukan atau dengan observasi dan lain-lain. Keterampilan yang ketiga adalah inovasi. Kalau kita menjual produk, kalau kita menjual jasa, dan pasti kita memiliki banyak pesaing. Maka dari itu kita memerlukan keterampilan inovasi untuk menciptakan atau mengembangkan produk-produk yang kita jual atau jasa-jasa yang kita jual kepada para konsumen dengan produk yang berbeda nih dibandingkan dengan para pesaing. Sehingga kita memiliki suatu keunggulan tersendiri, keunggulan yang positif tentunya. Perbedaan yang positif tentunya dari para pesaing agar kita bisa mengalahkan para pesaing-pesaing kita dan menang dalam persaingan bisnis tersebut. Keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan evaluasi. Bagaimana kita sebagai pengusaha harus bisa mengevaluasi sudah seperti apa produk yang selama ini kita jual, sudah seperti apa produktivitas yang kita hasilkan selama periode yang berjalan gitu ya. Jadi dengan adanya evaluasi tersebut kita tahu apa kekurangan dari produk kita, apa kekurangan dari perusahaan kita dalam segala aspek gitu, sehingga kita bisa menentukan strategi-strategi yang tepat untuk bisa merubah hal-hal yang kurang atau menambah hal-hal yang kurang dan memperbaiki gitu ya. Dan tentunya ketika ada keunggulan kita bisa mempertahankan keunggulan tersebut. Dan keterampilan yang kelima adalah keterampilan pembuatan keputusan, dan ini sangat penting karena sebagai pengusaha gitu ya, kita harus bisa membuat keputusan yang tepat. Bagaimana caranya agar keputusan yang kita ambil tersebut adalah keputusan yang benar, keputusan yang tidak akan merugikan kita, tidak merugikan perusahaan, tidak merugikan karyawan gitu ya. Dan ini membutuhkan keterampilan khusus. Jadi bukan serta-merta kita sebagai pengusaha gitu terus tiba-tiba langsung ambil keputusan tanpa berpikir panjang, tanpa analisis, tanpa keterampilan gitu ya. Jadi ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam penyusunan strategi-strategi bisnis. Selanjutnya adalah manajemen strategi. Ketika kita membahas suatu strategi bisnis, maka tidak terlepas dari yang namanya manajemen strategi. Lalu apa sih manajemen strategi itu?
Manajemen strategi didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu memformulasikan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi yang terdiri dari perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang, lalu ada implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Jadi ketika suatu pengusaha ataupun organisasi dan perusahaan sudah menetapkan rencana atau strateginya, maka strategi tersebut perlu di-manage, perlu diatur mulai dari penerapannya seperti apa, pengawasannya, pengendaliannya, sampai dengan evaluasinya gitu. Jadi strategi yang diterapkan tersebut akan berkelanjutan. Ada prospeknya, strategi itu berhasil atau tidak. Nah, itu juga perlu yang namanya pengawasan, pengendalian, dan lain-lain. Jadi supaya strategi yang sudah dibuat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Manajemen strategi tentu memiliki manfaat ketika diterapkan dengan baik. Nah, berikut adalah manfaat dari manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju organisasi. Jadi dengan adanya manajemen strategi, perusahaan itu bisa lebih terarah seperti apa dia mau di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya rencana-rencana singkat, bukan hanya rencana-rencana jangka pendek, tapi rencana jangka panjang, mau dibawa seperti apa perusahaannya, mau dijadikan seperti apa perusahaannya, dan itu akan tergambar ketika manajemen strategi sudah diterapkan dan strategi-strategi sudah disusun untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan adanya manajemen strategi, tentunya perusahaan akan mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada, karena yang namanya bisnis, lingkungan gitu ya, pasti akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, karena juga akan terpengaruh dari budaya-budaya yang ada di masyarakat gitu ya. Maka dari itu, si strategi ini, manajemen strategi, akan bisa membantu perusahaan untuk beradaptasi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Jelas adanya strategi, adanya manajemen strategi akan bisa menuntun perusahaan itu harus seperti apa sih prosesnya, harus seperti apa sih kegiatannya, harus seperti apa sih manajemennya gitu ya. Jadi perusahaan itu tidak bergerak tanpa arah, melainkan dengan adanya manajemen strategi ini perusahaan lebih terarah sehingga berjalannya organisasi atau perusahaan tersebut akan lebih efektif dan tentunya akan mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Tadi kan untuk menentukan strategi itu harus bisa mengidentifikasi ya, berarti kan perusahaan atau pengusaha ini dalam menentukan strategi atau dalam memanajemen strategi pasti akan mengidentifikasi nih keunggulan dari organisasi itu apa, sehingga dia tahu bagaimana cara memanfaatkan keunggulan tersebut gitu ya. Jadi dengan keunggulan yang ada bisa mengatasi segala ancaman yang ada, segala resiko yang muncul dari luar perusahaan. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Jadi kalau di strategi itu kan tadi rencananya jangka panjang gitu ya. Jadi strategi-strategi atau rencana yang disusun pun pasti sudah mencakup segala solusi yang ada ketika nanti ada tantangan yang muncul di masa mendatang gitu. Jadi perusahaan itu sudah lebih siap untuk menghadapi segala rintangan yang nantinya akan menghadang perusahaan tersebut gitu. Yang keenam, keterlibatan anggota dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi pada pelaksanaannya. Manajemen strategi ini pasti akan melibatkan karyawan-karyawan gitu ya, lingkup-lingkup kecil. Kalau organisasi itu berarti semua anggota akan terlibat. Nah, ketika karyawan atau anggota ini dilibatkan dalam penyusunan strategi, maka karyawan tersebut itu tahu ini perusahaan mau dibawa kemana. Dengan begitu, karyawan-karyawan atau anggota organisasi atau perusahaan tersebut akan lebih bersemangat untuk ikut dalam mewujudkan rencana jangka panjangnya dalam menjalankan strategi-strateginya, karena kan ketika nanti strategi tersebut atau rencana jangka panjangnya tercapai akan lebih menguntungkan juga kan untuk karyawan atau si anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu berkurangnya aktivitas yang tumpang tindih. Tumpang tindih itu adalah
misalkan ada pekerjaan yang intinya itu sama tapi dikerjakan oleh banyak orang, berarti kan itu nggak akan efektif, nggak akan efisien, tujuan perusahaan yang jangka panjang tersebut nggak akan tercapai gitu ya. Nah, dengan adanya strategi, perusahaan itu akan bisa menentukan kira-kira tugas yang A dikerjakan oleh berapa orang, tugas yang B dikerjakan oleh berapa orang, tugas C dikerjakan oleh berapa orang, sehingga tujuan jangka panjangnya pun akan lebih mudah tercapainya karena pekerjaannya itu berbeda-beda. Jadi dengan berbagai macam pekerjaan dilakukan oleh banyak orang, maka akan lebih cepat selesai juga kan pekerjaannya, dibandingkan pekerjaannya banyak nih, tapi yang ngerjain banyak dan itu aja yang pekerjaan yang dilakukan, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu tidak dilakukan gitu. Itu maksud dari tumpang tindih. Selanjutnya adalah tahapan manajemen strategi. Yang pertama, formulasi strategi. Di sini mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah implementasi strategi. Jadi kalau yang pertama itu diformulasikan, yang namanya formulasikan berarti kan disusun, dibentuk gitu ya. Nah, berarti yang kedua adalah mengimplementasikan strategi yang sudah disusun tadi. Nah, dalam implementasi strategi ini mencakup pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengarahan ulang upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi. Yang ketiga, setelah strategi diimplementasikan, maka selanjutnya dievaluasilah strategi-strategi tersebut. Di sini merupakan penilaian atau evaluasi strategi yang dijadikan cara utama untuk memperoleh informasi strategi tertentu yang tidak berjalan dengan baik. Jadi dalam evaluasi ini, ketika ada strategi yang tidak berjalan efektif, maka perusahaan bisa menggantikan strategi tersebut dengan strategi yang baru gitu ya. Jadi tidak kelamaan tuh strategi tersebut diterapkan, padahal kan sudah tidak baik gitu ya, tidak efektif berjalannya gitu. Dalam mengimplementasikan strategi bisnis, tentunya dibutuhkan segala sumber daya yang dapat mendukung kegiatan bisnis ataupun mendukung pengimplementasian dari strategi bisnis tersebut. Nah, berikut adalah sumber daya pendukung bisnis. Yang pertama adalah man atau manusia. Man ini dianggap sebagai sumber daya yang penting karena man inilah yang menjalankan segala strategi perusahaan, man yang menjalankan segala proses produktivitas perusahaan gitu ya. Jadi tujuan perusahaan itu tercapai atau tidak pasti juga ditentukan oleh kinerja dari man ini. Yang kedua, M yang kedua nih adalah money atau uang. Uang adalah salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan bisa diukur dari segi jumlah uang yang beredar di suatu perusahaan atau industri. Nah, oleh sebab itu, uang merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan karena segala sesuatu mesti diperhitungkan secara rasional. M yang ketiga adalah material atau fisik. Di sini perusahaan umumnya tidak membuat sendiri bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi, melainkan membeli dari pihak-pihak lain. Karena itu, manajer perusahaan berusaha agar dapat memperoleh bahan mentah dengan harga yang termurah. Bagaimana perusahaan menggunakan material ini secara efisien, mendapatkan material ini dengan harga yang murah, agar ketika nanti dijual dengan harga tinggi pun keuntungannya akan lebih besar. M yang keempat adalah mesin, merupakan alat yang digunakan untuk mendukung proses produksi agar lebih efisien. Dengan adanya mesin berarti tenaga kerja yang diperlukan tidak terlalu banyak, terus waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit, maka dari itu akan lebih efisien. Terus hasilnya mungkin akan lebih bagus dibandingkan jika dikerjakan dengan manual gitu ya. Tentunya mesin ini memiliki beberapa keunggulan dan tidak juga menutup kemungkinan mesin itu akan memiliki beberapa kelemahan dan mungkin akan membutuhkan biaya yang lebih besar dan sebagainya. M yang kelima adalah metode. Metode di sini merupakan metode kerja yang dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Ya, misalkan proses produksinya nih mau pakai metode apa nih gitu kan, metode pesanan kah atau metode
massal dan lain-lain gitu. Jadi ini juga tergantung dari perusahaan yang mau pakai metode apa nih dalam memproduksi barang gitu. M yang terakhir adalah market atau pasar. Penguasaan pasar untuk menyebarkan hasil produksi dan menjadi tempat pemasaran produk. Ini juga pasti akan mendukung kegiatan bisnis, karena jika pasarnya tepat, berarti tepat penjualannya juga, tepat keuntungannya juga. Nah, itu dia anak-anak penjelasan Ibu mengenai materi strategi bisnis dalam mata pelajaran perencanaan bisnis kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Ibu. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.